Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa nasarahu wa walah. Amma ba'du, ingkang kula hormati para rawuh sedaya jemaah, wabil khusus pengurus Masjid Al-Mujahidin, ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Fadlan, Bapak Kurti dan sedaya pengurus Masjid Al-Mujahidin yang senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita senantiasa haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, kanugrahan, kenikmatan-kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, samping pula nikmat kesempatan, kesehatan dan kekuatan, sehingga alhamdulillah atas takdir Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan wiridan-wiridan, dilanjutkan dengan pengausan. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan, yang kita lakukan amal ibadah saat ini ataupun yang akan kita lakukan dari ibadah dan amal kita senantiasa diberkahi, diridhai dan diberi pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga yang kita cinta sayangi mendapatkan syafaatnya beliau di dunia wabil khusus nanti di yaumul akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sadering dimulai monggo kula dherekaken maos selawatan rumiyin nggih. Astaghfirullah rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman
نافعا ووافقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج أطفت يجي رات العالم يا أوهيل الجود والكرم يا أوهيل الجود والكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. Sehat sedaya nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Niku yang paling penting. Bangun tidur sehat niku yang paling penting. Nemoni tangan sik utuh, sik sehat niku alhamdulillah. Nemoni meripat tasih saged berkedip alhamdulillah. Nemoni kaki masih bisa dilangkahkan ke Masjid Al-Mujahidin alhamdulillah. Estu niku yang paling, walaupun kita terkadang banyak lupanya. Sehat itu yang paling utama. Dan tidak mungkin kemudian ditebus dengan apapun kesehatan. Tidak mungkin. Kita mestinya tidak rela menebus kesehatan kita dengan nilai tukar apapun. Tidak mungkin kita kemudian mau dikasih 1 M, tapi besoknya tangan kita lumpuh. Now, setuju betul? Setuju. Tidak mungkin kemudian kita bangun tidur menemukan mata kita tidak bisa berkedip, merem mawon, walaupun dikasih hadiah 1 miliar. Purun boten? Pasti kita tidak mau. Jadi kesehatan itu yang paling penting. Karena nilai tukarnya itu tidak ada. Oleh karenanya mesti kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti itu. Walaupun terkadang setelah bangun tidur yang kita ingat adalah keinginan kita hari ini. Tangi turu tidak mesti ngucap alhamdulillah masih genep kabeh. Kaki genep, paha genep, perut genep, tangan genep, dodo genep, enggak sesek maksudnya. Leher yo genep. Leher niku enggak napa niku? Napa biasanya penyakit tenggorokan niku radang. Mulut nggih genep, untu ora cenat-cenot, sirah nggih genep alhamdulillah ora pusing, ora puyeng. Namun yang terjadi kita melek moto awake dhewe yang ada adalah langsung tergambar wah dino iki arep nyapo. Wah iki nek orang ndang ditandangi enggak mari. Enggak, kemudian yang muncul adalah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi yang penting dan terpenting adalah sehat. Estu ngoten. Oleh karena itu, tidak perlu kemudian kita
memaksa diri, keras pada diri sendiri. Tidak perlu kemudian kita dalam hal duniawi keras, terlalu ngoyo pada diri kita sendiri. Lawang di dunia ini, apapun yang kita lakukan itu proses yang kita lalui, ketentuan akhirnya sudah ada yang menentukan. Nopo to kemawon terkait dengan urusan duniawi kita, hasil akhirnya itu sudah ada yang menentukan. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kata Al-Qur'an dalam surah At-Taubah, qul, katakanlah ya Muhammad, lan yusibana, tidak akan menimpa kepada kita, kepada kami, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Allah, dan kepada Allah sajalah falyatawakkal al-mu'minun, orang-orang yang beriman itu memasrahkan dirinya. Kenapa orang-orang mukmin itu senantiasa bertawakal kepada Allah terkait urusan duniawinya? Ya karena itu tadi, apapun jungkir balik kelojotan dak karuan, urusan duniawi itu sudah ada yang menentukan akhirnya. Sekeras apapun kita usaha, kalau itu belum ditentukan bareng dan bersama kita, yang tidak akan bersama dengan kita. Sehebat apapun yang kita usahakan, kalau itu belum dititipkan kepada kita oleh Allah, maka yang tidak akan bersama kita. Namun sebaliknya, walaupun kita usahanya biasa saja, wae kerja ya kerja, wae mangan, wae lapar ya mangan, wae ngelak ya wae bosen jenuh butuh healing ya healing. Ya biasalah mawon. Kalau kemudian hal duniawi itu ditakdirkan kepada kita, maka siapapun yang menolaknya, siapapun yang mencegahnya, siapapun yang melarangnya, kalau Allah menghendakinya, mesti itu akan dititipkan bersama kita. Kun la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Usaha kita dalam kemerdekaan, sana kan Agustus merdeka. Alhamdulillah. Dulu kalau kemutan cerita Sultan Agung Mataram niku pada 1628 sampai 1629, bagaimana usahanya gigih sekali, gigih untuk mengusir Belanda di Batavia dan untuk menguasai seluruh pulau Jawa. Bagaimana girohnya beliau, bagaimana semangat, bagaimana kemudian yang dimobilisasi pasukannya. Namun kemudian karena Allah belum mentakdirkan, belum bisa mengusir penjajah Belanda. Belum bisa. Bagaimana kemudian dilanjutkan pada perang Diponegoro, perang terbesar dalam sejarah Jawa, yang terjadi pada 1825 sampai 1830. Sedemikian hebat dahsyatnya kita memberontak, orang dulu bahasanya berontak, oleh orang Belanda disebutnya sebagai pemberontak. Dahsyatnya perlawanan kita, bagaimana hebatnya strategi. Kalau Gusti Allah belum menentukan, ya belum juga merdeka. Artinya nopo, apapun yang kita usahakan dengan ikhtiar yang paling besar,
Kalau Allah toh belum menentukan, ya belum juga diberi kesempatan. Namun kemudian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita berbuat sesuatu yang banyak, tanpa kita mengatur strategi banyak seperti apapun, kalau Allah menentukan kita merdeka, pada akhirnya ya kita merdeka. Bagaimana kemudian dahsyatnya penjajahan Jepang selama 3,5 tahun. Dari 1942 sampai 1945. Begitu dahsyatnya. Sehingga tergambar sangat melekat sekali dalam ingatan kita bagaimana kerasnya, bagaimana hebatnya penyiksaan yang dilakukan oleh pasukan Jepang. Itu sangat terekam sekali. Karena begitu kejamnya mereka. Dan kita dalam keadaan terdesak, dalam keadaan tertekan. Tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Butuhe mung manut. Butuhe mung inggih teng pasukan Jepang. Tanpa bisa berbuat sesuatu yang banyak seperti yang dilakukan pada eranya Pangeran Diponegoro. Namun apa yang terjadi? Karena Allah menginginkan kita merdeka, tanpa berbuat banyak pun Allah ya kasih kita. Pada akhirnya, pada bulan Agustus tanggal 6, tanpa kita berbuat, tanpa kita menyerang mereka, Allah kirim yang namanya bom atom melalui tangan sinten? Amerika. Pada tanggal 6 Agustus dijatuhkan bom atom Hiroshima di Jepang. Hancur Jepang. Disusul lagi pada tanggal 9 di Nagasaki, semakin hancur Jepang. Karena hancur, ya otomatis yang di sini Jepang juga ikut melemah. Tanpa kita berbuat sesuatu, ya kemudian karena pasukannya sudah lemah, banyak yang tadi pulang, ya tidak ada kemudian yang punya kuasa betul, yang punya kuasa mutlak di negara kita Indonesia. Pada kesempatan itulah kemudian diambil kesempatan untuk mendeklarasikan Indonesia merdeka. Tanpa berperang, tanpa kemudian saling ngebom, tanpa saling membunuh. Dengan begitu Indonesia merdeka. Tapi kemudian untuk menjaganya itu yang dibutuhkan kekuatan besar. Mengusir sisa-sisa Jepang. Ya karena Jepang sudah lemah secara mental, karena negaranya sudah dibom. Yang kemudian diikuti oleh sekutu untuk menjajah kembali Indonesia. Mempertahannya kemudian yang dibutuhkan gerakan revolusi yang sangat dahsyat. Artinya nopo? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup niku terkait proses kita hidup di dunia itu sudah ada yang menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ngerti kita bahwa hidup ini proses akhirnya ada yang menentukan, lah Arab ngopo, ndak usah nguyu, nggih boten? Toh nguyu kalau belum nasibnya, ya belum nyampe. Biasa-biasa mawon. Biasa nopo? Biasa-biasa mawon. Yang penting wayah ibadah endang. Nek terkait dengan yang urusan duniawi, ya disegerakan, tapi kemudian porsinya niku ndak perlu kita nguyu. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian apabila terkait dengan amal, terkait dengan ibadah yang itu untuk kita di akhirat, maka itu perlu kita memaksa diri, menteror diri. Perlu kita teror diri kita sendiri.
Atau bahkan kita paksa diri sendiri. Ayo, bangun apa ora? Besok awakmu mati. Ayo, sedekah apa ora? Setelah ini awakmu sudah tidak ada. Ngoten nih urusan ukhrawi. Karena niku yang paling penting. Agar nopo? Agar kita kalau sudah waktunya mudik, kita menjadi manusia bebas bahagia. Orang mudik niku mesti seharusnya bahagia. Orang mudik kalau lebaran niku lho, badhe mudik, sedih mboten? Bahagia. Nek riyen kula waktu sekolah SD kula riyen, gurunya kerang, killer. Gua ini gampang bentak-bentak. Gua gampang nopo niku, kalih penggaris niku ngepluki. Nah, dek ini boten dugi, enggak datang. Kemudian diumumkan, anak-anak sekalian, karena gurunya enggak datang, maka pelajarannya libur. Boleh pulang. Seneng boten? Kenapa seneng? Karena pulang. Begitu juga kita. Kalau waktunya sudah pulang, waktu ni wis entek, wis wayahe mulih, seneng boten? Seneng. Wayahe mulih. Mestinya senang. Alhamdulillah. Makanya kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Artinya nopo? Kerjakan untuk urusan duniawimu, untuk urusan duniamu, seakan-akan kamu itu masih umur panjang. Artinya nopo? Umur panjang niku ketika kita bekerja, ndak usah terlalu ngoyo sekali, nggak usah terlalu memforsir diri sekali, sehingga nopo-nopo kaitan dengan ukhrawinya menjadi lupa. Tanamkan mawon, walah besok masih ada waktu. Ndak bisa hari ini, ndak bisa minggu ini minggu, ndak bisa bulan ini bulan, ndak bisa tahun ini bisa tahun. Kayak nyanyian nih gitu. Niku nek terkait urusan duniawi. Tapi nek terkait urusan ukhrawi mboten usah macem-macem. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Ayo, kapan lagi kamu mau ibadah? Besok sudah tidak ada matahari bagimu. Ayo, kapan lagi kamu bisa ke masjid? Besok kamu sudah tidak bisa ke masjid lagi. Ayo, kapan lagi kamu bisa bersedekah? Kesempatanmu hanya saat ini. Besok sudah tidak ada kesempatan lagi. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Jadi kalau untuk urusan ukhrawi, usahakan kita semaksimal mungkin hendak bersegera. Tanamkan teror diri kita bahwa saat ini kesempatan yang terakhir. Ya mungkin kembali lagi dari awal, kembali lagi ke awal. Karena kita belum merasakan sakit, masih seger, meger-meger seperti sekarang ini, ya mungkin anggapannya, wah, masih ada besok. Wah, nunggu 5 menit lagi lah, si sehat. Wah, nunggu 10 menit lagi lah, si sehat. Kan terkadang ngoten, ketika jam 3, saudara atau suami atau istri kita atau anak kita bangunin kita. Kan kita biasanya, ayo bangun. Kan enggak langsung, blus bangun kan enggak. Ayo bangun, jam piro. Jam 3, sik suwe, jam 4 sik suwe. Sik ngenteni 15 menit engkas.
Kok 15 ini bangunkan ya? Dibangunkan lagi. Sudah jam setengah 4, jam 4. Tanamkan pada diri kita. Bagaimana agar kita ini betul-betul perhatian kepada akhirat. Man kana yuridu harasad dunya nu'tihi minha. Wa man kana yuridu al-akhirah nazid lahu fi harsi. Kata Al-Quran, barang siapa yang tujuannya hanya untuk duniawi saja, maka sangat mungkin dia hanya mendapatkan bagiannya itu di dunia ini. Tapi man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang perhatian besarnya itu kepada akhirat, nazid lahu fi harsi, maka aku tambah, maka aku berlimpahkan kepadanya bagian-bagian dunianya. Kalau kita mengejar akhirat, dapat dua. Dapat akhiratnya, dapat dunia. Tapi kalau sebaliknya kita perhatian kepada duniawinya, maka kita hanya mendapatkan satu, yaitu hanya dunia. Cuma yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan kalau kita sudah mempeng, sudah ngoyo tentang duniawiya kita, kebanyakannya itu hanya ingin menunjukkan diri kita, hanya ingin memperlihatkan diri kita. Kebanyakan kemudian hanya ingin memamerkan tentang eksistensi diri kita. Ingin dilihat, wah itu hebat. Ingin diperhatikan, wah itu statusnya sekarang naik, sedang naik daun. Wah itu apa-apa sudah punya. Kebanyakan hal-hal itu yang menjadi tolok ukurnya. Bagaimana bisa dilihat oleh orang. Padahal perlu kita ketahui, hidup itu bukan untuk dipamerkan. Hidup itu bukan untuk ditunjukkan. Tapi hidup itu untuk kita nikmati. Buat apa dipamerkan? Iya kalau dipamerin senang, kalau iri. Iya kalau dipamerin senang, kalau benci. Yang kemudian memunculkan rasa-rasa tidak suka. Kalau kemudian iseng, berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita, cilaka kita. Maka tidak heran, kata Kanjeng Nabi, kalau kita punya dunia, kita yang menjaganya. Kita yang bersusah payah untuk melindunginya. Tapi kalau kita berkaitan dengan akhirat, maka akhiratlah yang melindungi kita. Jadi dunia ini untuk kita nikmati, bukan untuk kita pamerkan. Oleh karenanya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita hidup ini senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan untuk melaksanakan ajaran-ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan istiqomah perhatian kita kepada akhirat, tempat kembali kita yang sesungguhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa sebelum kita tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah ya rabbal alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا الله يا لطيف أنت لطيف بعبادك، والطف بنا فيما جرت به من المقادير. اللهم سهل كل أمورنا، سهل كل مرور أيامنا. يا الله يا منان، يا الله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين. وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita senantiasa haturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan amanah umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga detik saat ini. Marilah kita pergunakan umur kita semaksimal mungkin untuk kebaikan kita. Di antara kebaikan itu bisa dilihat sejauh mana kecintaan kita kepada ilmu. Ilmu itu yang nanti menuntun kita hidup di dunia ataupun kelak kita ketika di akhirat. Di antara ulama mengatakan undur ilan nas ayyi mahabbatahu lil ilmi. Jadi kalau lihat manusia itu lihat sejauh mana dia perhatian kepada ilmu. Kalau perhatiannya kepada ilmu itu besar, maka mesti besar pula tambahan kebaikan, tambahan baik dalam hidupnya. Oleh karenanya, marilah para jemaah setiap satu pagi di Masjid Al-Mujahidin ada kajian, ada majelis ta'lim. Mari kita royo-royo untuk meramaikan karena di dalamnya penuh dengan ilmu, penuh dengan hikmah, dan penuh dengan ajaran yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW untuk kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira demikian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita istiqomahkan mengikuti kajian Sabtu pagi di Masjid Al-Mujahidin.